لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada dan saudara-saudariku, teman-teman sekalian, alhamdulillah Allah masih perkenankan kita untuk bisa menunaikan ibadah puasa sampai hari ke-28 ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemuliaan-kemuliaan terbaik. Baik teman-teman sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan belajar tentang satu rahasia terpenting di balik keistimewaan bulan Ramadan yang terjadi hanya satu kali dalam setahun. Jadi kalau Anda tidak mendapatinya di waktu-waktu saat ini, di tahun ini, maka Anda mesti menantinya di tahun depan kembali. Itu pun kalau kita masih dijamin untuk hidup tahun depan. Karena itu mari kita bahas materi penting pada kali ini, yaitu tentang rahasia Lailatul Qadar. Kapan itu kemudian tiba? Seperti apa menggapainya? Masihkah ada kesempatan di penghujung Ramadan ini untuk mendapatinya? Dan bagaimana Allah memberikan keterangan pada kita untuk bisa meraihnya? Quran surah ke-97, satu surah penting terkait dengan rahasia Lailatul Qadar. Allah menyampaikan di surah ini dengan namanya langsung. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Baik. Kata Allah, sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu di malam yang sangat spesial terjadi di bulan Ramadan, hanya satu malam saja, diberi nama dengan malam Al-Qadar. Perhatikan baik-baik, saya berikan satu pengajaran dulu. Jika dalam Al-Quran ada kalimat seperti ini, inna, naknya kemudian panjang, maka ini dalam bahasa Arab disebut dengan ta'zimun nafsi, ungkapan untuk menggambarkan keagungan akan sesuatu dan keistimewaan yang terjadi pada peristiwa yang dimaksudkan. Di ketika Allah menyampaikan tentang malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, digunakan kemudian ungkapan ini seakan-akan memberikan kesan kepada kita ini bukan malam biasa. Ini istimewa. Dan saya sering terangkan dalam berbagai kesempatan, ada Lail, ada Lailah, itu berbeda. Kalau Lail itu cuma malamnya saja, waktunya saja, terbentang dari ba'da Isya sampai dengan menjelang fajar. Ya, Lail, Quran surah 17 ayat 78. Tapi kalau ditambah tak di ujungnya, maka ini menunjukkan sifat istimewa di malam itu. Tidak sama dengan malam biasa. Kata Allah, kalimatnya menggunakan Lailah, Lailatul, bukan Lail. Ini menunjukkan di malam ini, satu malam saja ada yang istimewa. Apa keistimewaan pertamanya? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Satu, Lailatul Qadri khairum min al-fisyahr. Malam ini jika Anda ibadah bersamaan dengan malam itu, maka peluang pahalanya lebih dari, bukan sama, lebih dari 1000 bulan. Kalau dikonversi 1000 bulan saja, itu kurang lebih sama dengan 82 sampai dengan 85 tahun. Jadi kalau ada orang sholat misalnya, Allahu Akbar, sholat 2 rakaat saja bertepatan dengan malam ini, itu sama dengan sholat kurang lebih 85 tahun tanpa henti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang bisa begitu? Kalau Anda baca Al-Quran walaupun satu ayat misalnya, Anda bangun satu ayat baca, itu nilai bacaannya, satu ayat ini ketika bersamaan dengan malam Al-Qadar, itu sama dengan baca satu ayat selama 85 tahun tanpa henti. Baru Anda baca Alif Lam Mim, tidur. Bisa. Tapi bersamaan dengan malam ini, karena ingin bangun Anda baca, itu baca Alif Lam Mim selama 85 tahun tanpa henti. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang paling indah. Allahu Akbar. Semua malaikat turun di malam ini. Semua malaikat. Tanazzalul malaikatu fi. Tanazzalul malaikat. Malaikat jamak menunjuk pada semua malaikat. Bentuk tunggal malaikat itu malak namanya. Itu satu malaikat. Quran surah ke-12 ayat ke-31. Ya qulna hasya lillahi in hadza basyara, ya ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kata perempuan-perempuan yang sedang kumpul di pembesar itu, mereka mengatakan ini sih bukan manusia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sih malaikat yang sedang menyamar dalam bentuk manusia. Ya, ganteng-ganteng Nabi. Ada orang sekarang ganteng-ganteng serigala kan ya. Di sinetron. Ini ganteng-ganteng Nabi, malak, satu orang malaikat. Tapi kalau banyak disebut dengan malaikat. Nah,
Apa faedahnya kalau semua malaikat turun? Bagaimana keistimewaannya? Kita jeda sebentar, kita diskusi dulu. Nanti setelah itu kami akan coba tambahkan apa keistimewaannya dimaksudkan sesuai dengan ayat-ayat yang diturunkan. Ada pertanyaan barangkali? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ustadz. Ketika kita menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa, tentunya semua umat Islam, khususnya yang beriman, ingin sekali mendapatkan malam tersebut. Baik. Ada nggak sih tanda-tanda yang menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu waktunya seperti ini, tanda-tandanya seperti ini? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, bagus pertanyaannya. Semua muslim pasti berharap mendapatkan malam Al-Qadar. Bagaimana tipsnya, apa tandanya, dan bagaimana cara cepat meraihnya. Nabi menyampaikan beberapa isyarat di dalam keterangan beliau dan disebutkan oleh para ahli hadis. Imam Muslim kemudian menghimpun bab itu dan menerangkan di antara tanda-tandanya. Nabi menyampaikan, pertama kata Nabi, kalau sudah sampai ke akhir-akhir Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita sudah sampai ini ke penghujungnya. Maka kencangkan ikat pinggang. Kata Nabi, kencangkan ikat pinggangmu, tambah lagi ibadahnya. Seperti kita sedang balap lari, kan di penghujung garis finish, kekuatan semakin meningkat. Nah, kenapa kemudian itu mesti kita tingkatkan? Kata Nabi, ada kemungkinan malam Al-Qadar ini turun kemudian di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Sebagai motivasi pada kita supaya tidak menurunkan semangat untuk ibadah. Karena biasanya kecenderungan orang awal Ramadan semangat, kan? Saf penuh sampai ke belakang tuh. Pertengahan terjadi kemajuan, safnya maju. Nah, di akhir-akhir saat orang banyak mudik milih dunia, Allah turunkan pahala akhirat. Ayo, siapa yang mau menukar tiket kereta dengan Lailatul Qadar? Siapa yang mau menukar kemudian tiket pesawat dengan Lailatul Qadar? Maka diturunkanlah kemudian semangat ini oleh Nabi supaya kita memburunya. Jadi ini bagian yang pertama. Yang kedua, di hadis Muslim juga Nabi menyampaikan, aku pernah ditunjukkan oleh Allah dalam satu mimpi tentang malam Al-Qadar. Hanya waktunya oleh Allah dibuat menghilang dariku, dilupakan. Ya, tapi tanda-tandanya disebutkan. Pada saat itu kelihatannya hening, tenang, tidak angin tidak terlampau kencang, kemudian hujan juga tidak terlampau deras, suasananya enak, teduh sekali. Nah, pada bagian yang pertama, ketika Nabi mengatakan dihilangkan dariku waktunya, tidak disebutkan, ini menunjukkan kata para ulama dibuat gaib waktunya supaya kita semangat untuk mencarinya. Karena itu kalau kita tidak ingin kehilangan malam Al-Qadar, maka rahasia pertamanya adalah setiap malam Ramadan bangun. Walaupun cuma 15 menit, 10 menit, usahakan bangun. Bangun. Dan karena sifatnya malam, malam itu terbuka. Setelah kita salat tarawih, istirahat sejenak, tidur, malam bangun. Sahur misalnya jam 3:30, bangunlah dari mulai jam 2:30 atau sekedar jam 3, tunaikan salat 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat, investasi 5 menit, baca Quran 1 ayat. Kalau tiap hari kita kerjakan tiap malam demikian, sekarang kita tersisa beberapa malam lagi, maka demi Allah, siapapun yang investasi walaupun 5 menit, 10 menit setiap malam Ramadan, dia berpeluang besar mendapatkan malam Al-Qadar. Karena terjadinya di waktu malam, itu cara cepatnya. Ya, jadi jangan tinggalkan itu, walaupun cuma 5 sampai dengan 15 menit kita kerjakan. Hadisnya di riwayat Muslim, nomor hadis 1910. Kata Nabi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mau mengejar malam Al-Qadar dan dia tiap malam Ramadan bangun. Bangun walaupun cuma 2 rakaat. Ketika dia kerjakan, dia tobat, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan seumur hidupnya. Ya, Allah taala a'lam bis-shawab. Ada yang lain barangkali? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaannya Teh Desi, kalau misalkan malam Lailatul Qadar itu amalan apa sih yang sebaiknya kita lakukan, doa-doanya, dan apakah memang itu harus adanya di masjid turunnya malam Lailatul Qadar itu? Bagus pertanyaannya. Ini menyambung tadi apa yang disampaikan dan saya teruskan ayatnya. Tanazzalul malaikatu. Turun semua malaikat. Jamak dari kata malak, semua turun. Malaikat. Sampai kata para ulama, Anda buka di kitab-kitab tafsir termasuk Ibnu Katsir dan yang lainnya, saking banyaknya yang turun malaikat, maka keadaan bumi itu jadi padat. Kalau saya punya misalnya bejana, saya masukkan kelereng dengan padatnya, saya goyang-goyang kan gak ada bunyinya kan? Saking padatnya. Karena semua turun ke bumi, maka pepohonan tuh kalau ditiup angin pun tidak terlalu banyak bergerak. Diam, tenang, bagus ya, teduh. Ketika malaikat turun, apa yang harus dilakukan? Kata para ulama, 1, perbanyak doa.
Doa. Karena di hampir semua hadis-hadis kalau malaikat turun dalam satu amalan itu langsung memberikan ridha dan mengaminkan setiap doa yang dimohonkan. Sekarang kita sedang berdiskusi, sedang kemudian belajar. Buka hadis misalnya riwayat Ibnu Majah. Nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda. Itu saat Anda baru datang mau ke sini dengan niat belajar, baru datang saja kata Nabi wa tad'ul malaikata, dan para malaikat meletakkan sayapnya ridhan li talibil ilmi, memberikan ridho kepada para penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Kalau penuntut ilmu tahu, sejak mulai berangkat dari rumahnya, dia menatap malaikat sudah membentangkan sayapnya, menaungi dia dan memberikan ridho kepadanya. Ridhonya malaikat diantaranya bermakna mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Karena itu di setiap majelis ilmu berdoa. Yang kedua memohonkan ampunan, istighfar. Karena itu banyak minta ampun. Malam-malam setelah sholat Nabi mengajarkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tapi khusus malam Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai hamba-Mu yang minta maaf. Hamba mengaku banyak salah, hamba mengaku banyak dosa. Ampuni hamba ya Allah. Minta ampun, nangis begitu jatuh air mata Anda, diturunkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, perbanyak ibadah, baca Al-Quran, berzikir, sholat walaupun cuma 2 rakaat. Itu yang bisa meningkatkan amalan. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa Pak Ustadz? Baik. Contohnya. Baik. Masya Allah. Bagus pertanyaannya. Apa ciri-cirinya? Baik. Di malam itu ada yang mengartikan ayat ini dengan di malam itu tanda-tanda Al-Qadar itu tenang, damai. Di perasaannya beda. Malam itu tuh suasana hati kita tuh tenang gitu. Kayak gak banyak persoalan. Terus alam kelihatannya bagus, awannya enak, tenang. Ada juga yang mengartikan bahwa kata salam di situ menunjuk kepada ya orang-orang yang berhasil mendapatkan malam Al-Qadar. Maka setelah dia mendapati itu esok harinya kelihatan lebih tenang, lebih baik, lebih damai, lebih pengen untuk ibadah meningkat, menjauhi maksiat. Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba dan diampuni dosanya, maka yang pertama dilakukan akan menjaga dia dari perbuatan maksiat. Yang kedua dibuat dia senang berbuat baik, meninggalkan keburukan, meningkatkan kebaikannya. Maka jika Anda sudah mendapatkan itu keesokan harinya, maka berbahagialah. Boleh jadi Allah kirimkan malam Al-Qadar untuk Anda pada saat itu. Jelas insya Allah? Baik, kalau jelas kita coba simpulkan. Yang pertama, di antara sifat sayang Allah kepada hamba adalah kasih Allah yang selalu ingin menjadikan hamba mudah ke surga. Untuk itu Allah berikan satu waktu dan kesempatan yang sangat istimewa untuk menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidup, plus melipat gandakan pahala tanpa batas yang sangat luar biasa. Maka di antara waktu itu tibalah hanya semalam di malam Ramadan, disebut dengan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Jika Anda mampu manfaatkan malam itu, maka semua dosa berpeluang diampuni. Dan jika Anda beramal walaupun sedikit amalan, maka dilipat gandakan setidaknya paling minimal 85 tahun tanpa henti. Maka jika ada orang kemudian, mohon maaf, bangun di malam itu dia istighfar, taubat dari dosanya, lalu dia beramal walaupun baca satu ayat dalam Al-Quran lantas wafat, maka besar kemungkinan dengan izin Allah surga menjadi jaminan bagi dirinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang dimaksudkan. Semoga Allah istimewakan kita termasuk golongan orang-orang terbaik dalam pandangannya. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga sesuai dengan ridha dan ketentuannya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma laqad arafna anna dhunubana katsira. Walakinna shahidna anna rahmataka awsa'. اللهم برحمتك يا الله أنزل علينا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم تقبل منا جميع صيامنا وأعمالنا وسجودنا وركوعنا. Ya Allah, kami tidak tahu dari sekian banyak kami ibadah berapa yang diterima. Namun kami mohon ya Rabb, anugerahkan penerimaan dari setiap puasa kami, sujud kami, rukuk kami, usaha terbaik kami sebelum wafat. Dan jadikan akhir kehidupan kami husnul khatibah. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.